Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya bab berikutnya tentang perempuan dan tuntutan hak-hak mereka. Jadi di masa Rasulullah itu juga sudah ada perempuan-perempuan yang suka matur nang Kanjeng Nabi, menuntut hak-haknya, pemenuhan hak-haknya. Itu sudah ada di masa Kanjeng Nabi. Jadi meminta fatwa pada Nabi tentang sesuatu atau hal atau perilaku yang dilakukan orang lain pada dirinya, dilakukan oleh para suami mereka, atau dalam konteks ruang atau dalam ruang yang lebih luas, bagaimana kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan sosial itu tidak berpihak pada mereka. Itu mereka matur nang Kanjeng Nabi, wani matur. Mergo Rasulullah itu adil. Dan sikap Rasulullah itu penuh keadilan, penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan. Jadi wani matur podo matur. Terjadi peristiwa atau perilaku seperti ini, pripun Kanjeng Nabi. Itu mutolabatu hukukiha, nyuprih menuntut hak-haknya. Babun nisa utawi iki kubab dan menerangkan pira-pira wong wadon, mutolabatu hukukiha lan nyupriye pira-pira hake nisa. Anu Salamah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah la asma'u Allaha dzakaron nisaa fil hijrah. Salamah itu bertanya pada Nabi, Nabi, kula lo kok tidak pernah mendengar Allah itu berbicara tentang perempuan, menjelaskan tentang perempuan pada fil hijrah. Ada peristiwa hijrah. Terus Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, fa'anzala mengko nurunake la asma'u ya Rasulullah, la asma'u ora krungu ora pireng ingsun Allah yang Allah. Dzakara kang nutur ingkang nutur Allah an-nisa ing pira-pira wadon fil hijrah. Fa'anzala mengko nurunake sapa Allah taala ing ayat Anila udhi'u amala amilim minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Saat temene ingsun iku laudhi'u ora nyiak-nyiake, ora bakal nyiak-nyiake sapa ingsun amala amilin ing amale wong kang berbuat, wong kang beramal. Mingkum sanging sira kabeh min dzakarin bayane
golongan lanang atau wong lanang au unsa utawa wadon. Ba'dukum mutai sebagian sira kabeh kumim ba'din. Setengah sangking sebagian liyane. Rawang riwayatake hadis sapa Turmudi, Imam Turmudi. Lalu Nabi menjawab dawuhnya Allah ya. Mendapatkan wahyu Allah tidak akan, aku Allah ini maksudnya, tidak akan menyia-nyiakan amal orang, amalnya seseorang dari golongan kalian. Baik amal orang laki-laki, baik perbuatannya lah orang laki-laki maupun perempuan. Ini ayat iki jelas sekali min dzakarin au untha. Siapapun yang berbuat atau beramal baik pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli siapa mereka, laki-laki ataupun perempuan. Tentu kalau dikembangkan orang tua atau orang dewasa atau anak-anak dari suku manapun, dari wilayah manapun, dari daerah manapun, dari belahan dunia manapun. Siapa yang berbuat baik, maka dia pasti mendapatkan balasan dari Allah. Lagi Ummu Salamah itu takon, Nabi maksudnya gini, kalau ini kan tiang ekstrim. Nah, ben-ben itu di zaman sebelum risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW itu kan perempuan seperti itu. Sangat tidak bernilai. Pundi lo sing menyebutkan bahwa kita itu kalau beramal itu ya samalah mendapatkan pahalanya. Pundi Gusti Allah dawuh Gusti Allah. Kalau pengen pireng. Matur tuh. Jadi matur tentang pundi hak kula. Cara wong iku nakok ngono dan itu dilakukan oleh para perempuan di masa Rasulullah dan Rasulullah pun menanggapi itu dengan baik dan menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah. Itu membuat kemudian hati para perempuan itu tenang. Berdoa. Jadi jangan kemudian menganggap karena dia perempuan dia tidak layak mendapatkan apresiasi, penghargaan atas peran-peran baik yang dia lakukan. Buktinya iki ayat iki. Kanjeng Nabi dawuhno dawuh Gusti Allah. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithika. Faja'alana min nafsika yauman na'tika fihi. Tu'allimuna mimma 'allamakallah. Faqala ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alamahunna mimma 'allamahullah. Jangan teko sapa imra'atun wong wadon ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur sapa imra'ah ya Rasulullah, dhahaba budal sapa arijalu pira-pira wong lanang bihaditsika kelawan pengajian panjenengan, kelawan dawuh panjenengan. Faja'al mongko ndadekake panjenengan lana maring kita minafsika saking diri panjenengan. Yauman ing dalam dina nakti kang teko kita ka ing panjenengan fi ing dalem yaum tu'allimu mulang panjenengan na ing kita mimma saking perkara allama kang mulang allamakallah kang mulang ka ing panjenengan sapa Allahu Allah. Faqala ijtami'na ngumpulno
sira kabeh fi yaumi kadza wa kadza ing dalem dina mengkini lan mengkini fi makani kadza ing dalem panggonan kene lan mengkini. Fajtama ana mangkono dikumpul sapa nisa fatahunna lan nekani huna ing nisa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna lan mulangi sapa Rasul huna ing nisa mimma saking perkara allama kang mulang sapa nabi mulang hu ing nabi sapa Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ya, iki dikasih judul mutalabatu hukukiha. Jadi tuntutan perempuan pada Kanjeng Nabi. Ono Nabi rawuh nang ono wedok ada perempuan rawuh datang ke Nabi matur. Ya Nabi, cek enake wong lanang-lanang iku kumpul-kumpul ngrungokno panjenengan, jenengan ulang. Kapan waktu untuk kita? Paringi waktu Nabi kangge tiyang estri-estri niki lho, jenengan ulangi. Ulangi wahyu-wahyune Allah, firman-firmane Allah. Jenengan ulangi nopo mawon apa saja ajari kami Nabi hal-hal yang panjenengan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi oleh pengarang kitab ini dikasih judul Muthalabatu Huquqiyah nuntut HE. Karena tahu bahwa Nabi juga ndawuhna talabul ilmi fardhah itu ya ala kulli muslimin wa muslimatin. Terus nyuwun nang Kanjeng Nabi, Nabi ayo kapan waktu untuk kita Nabi kasih kita waktu khusus lho iki lho minta waktu khusus juga. Jadi ini bisa menjadi hadis ini kita melihat kontekstualitas hadis ini ya. Iku jamiah perempuan. Jadi usah wae pergerakan perempuan, api itu kumpulan perempuan. Nah, di lingkungan kita itu ono muslimat, ono fatayat, itu dan itu luar biasa itu pengaruhnya di lingkungan masing-masing itu. Kelompok-kelompok muslimatan, kelompok-kelompok fatayatan, lumayan kegiatannya juga luar biasa. Bukan hanya pengajian-pengajian, tapi ono kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Juga bahkan ada kegiatan politik di dalamnya. Maksudnya ikut mikirno nasib bangsa dan negara. Itu juga gerakan perempuan. Itu ternyata ambek Kanjeng Nabi juga diwadahi gerakan perempuan ini. Ora kok malah dientai. Sopo ae kumpul-kumpul ngrumpi tok isine. Malah dientai gak usah kumpul-kumpul wedok padha wedok, kumpul wedok padha wedok isine ngerumpi itu kan wis mengunderestimate ngono, menganggap perempuan itu sukanya ngerumpi. Saya kira soal rumpi dan rumpi dan tidak rumpi ya bahasanya rumpi. Ngobrol yang gak perlu itu sebenarnya bukan hanya wilayahnya perempuan ya. Ya mestinya ya aku gak terima gitu ya. Nah, kadang-kadang orang laki-laki juga kumpul-kumpul ngopi-ngopi gitu, mulai dari jam sekian sampai jam sekian gak mulih-mulih, gak pulang-pulang ngopi. Itu so boleh gak ngerumpi juga. Nggih. Sama aja gitu. Jadi bukan kemudian itu menjadi dominasi perempuan soal rumpi-merumpi, tapi itu juga seharusnya juga menjadi muhasabah kita gitu. Kita sudah kumpul, kita semualah gitu. Baik itu komunitas khusus laki-laki atau komunitas khusus perempuan atau komunitas kolaborasi campuran antara laki-laki dan perempuan, misalnya dewan guru, madrasah apa, organisasi apa. Itu ya podo ae kalau yang dibahas kemudian tidak penting, bukan sesuatu yang bernilai ibadah gitu. Misalnya bahas tentang ilmu, bahas tentang perkembangan anak didiknya, bahas tentang tapi sini bahas yang enggak, yang gosip-gosip terkini ya itu namanya
rumpi juga itu, ngomong nggak perlu juga. Nah, kalau kemudian itu diidentikan nang wong wedok itu kan itu menjadi apa? Tidak nyaman gitu ya, tidak etis. Banyak juga gitu kelompok lain atau yang suka kumpul-kumpul kemudian di kafe-kafe, ngerokok, ngopi, ngerumpi itu juga banyak juga bukan dari golongan perempuan gitu. Tapi nggak gelem diarani suka rumpi wong wedok, repot kan kalau gitu. Satu sisi begitu, tapi sisi yang lain kita juga harus memuhasabah diri dan hadis ini menjadi contoh gitu ya bahwa tuntutan perempuan di masa Rasulullah itu mereka menuntut hal yang positif, bukan sing gak bener. Tapi yang positif apa? Kalau nyuwun diparingi ilmu, kados jenengan maringi ilmu kepada golongan minar rijal. Apalagi perempuan itu banyak problem-problem pribadi, maksudnya masalah-masalah kewanitaan, keperempuanan itu ada pembahasan khususnya. Gitu. Dan itu juga banyak hadis-hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya. Jadi menuntutnya barang sing positif, menurut pada Nabi barang sing positif. Nyuwun diparingi waktu khusus untuk ngaji pada Nabi. Nabi memberi waktu, ya wes kumpulo, lalu saya akan datang di perkumpulanmu. Dilayani oleh Rasulullah. Lalu fa'alamahunna mimma alamhullah. Lalu Rasul mengajari mereka perempuan-perempuan itu apa yang juga diajarkan Nabi kepada para laki-laki atau komunitas pengajian laki-laki, memberi ilmu mimma alamahullah dari apa saja yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mboten napa-napa. Jadi bagus itu. Kita harus melihat bahwa iki menuntutnya itu untuk sesuatu yang memberdayakan potensi dirinya. Ya. Itu sangat positif. Misalnya menuntut keadilan pada perempuan di ranah kebijakan publik. Misalnya ngono. Digambarkan di situasi hari ini misalnya. Kamu atau siapa perempuan menjadi wakil rakyat yang menyuarakan hak-hak perempuan. Iki koyoke sing jaat imro'ah ila Rasulillah ini menjadi wakil rakyat perempuan sing menyuarakan hak perempuan. Itu bagus ya selama itu untuk kepentingan perempuan, kemaslahatan perempuan, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan semuanya. Bukan sebaliknya untuk kemafsadahan, untuk kerusakan. Ojo sampai menyuarakan sing iku justru bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran Islam di ruang-ruang publik. Dadi wakil rakyat ya sing bener, suarakan yang baik, tuntutan yang baik untuk kemaslahatan semuanya. Kesejahteraan ekonomi rakyat misalkan. Untuk tuntutan pendidikan yang layak, yang adil, seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat di lingkungan terpencil misalnya. Iki jenenge mutalabatul hukuk lil maslahah. Menuntut hak-hak untuk kemaslahatan umum. Bukan hanya untuk kemaslahatan pribadi, tapi maslahatan umum. Satu contoh yang dicontohkan sih wedok matur nang Kanjeng Nabi, kanggo kemaslahatannya para perempuan supaya podo pintere, podo ngertine sehingga nanti mendidik anak-anaknya itu mengerti, memiliki ilmu. Iki jenenge nuntut sing bener, bukan
nuntut ngawur, dan bukan nuntut untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan kemaslahatan umum. Masih banyak ya anak-anak, kalau kalian mau melihat lingkungan kalian, mengamati orang-orang di sekitar kita, itu kita masih banyak menyaksikan keluarga dengan kondisi ekonomi lemah misalkan, itu harus mengutamakan siapa yang mendapatkan pendidikan dahulu daripada yang lain. Dan kita juga masih melihat hingga hari ini, sing didisikno sapa dhisik. Misale sing didisikno sing lanang dhisik, sing wedok bantu dhisik ning omah. Kerja, bantu keluarga dulu di rumah. Yang laki-laki berpendidikan dulu. Nanti kalau sudah pendidikan dia ganti nyarikan uang misalnya. Sebenarnya peluang ini harus diberikan sama. Atau paling tidak, mana di antara anak-anak itu yang memiliki semangat tinggi untuk masih terus-menerus belajar. Kalau memang misalnya dari mereka itu malah anak perempuannya yang semangat kanggo terus belajar, mencari ilmu, ya beri kesempatan itu. Ojo wis ewang ngono aku wae ning omah. Kono sing ngewangi aku masak, kono sing ngewangi aku ngene-ngene. Ya karena dia merasa dia dulu juga diperlakukan begitu dan dia memperlakukan anak yang ngono, anak yang memperlakukan ngono terus ngene. Mulane iki kudu dibongkar pemikiran atau perilaku-perilaku seperti ini. Kulli muslimin wa muslimatin. Podo memiliki haknya. Nah kalau di antara mereka itu kok malah sing semangat iku sing perempuan, ya jangan kemudian dipatahkan semangatnya. Perempuan juga layak mendapatkan pendidikan yang tinggi, misalnya gak pendidikan formal, kuliah sampai S3 misalnya, tapi ngaji terus menerus, pendidikan non formal, mondok terus menerus, itu kan dapat ilmu terus menerus. Dan itu nanti manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, untuk wong sak omah. Untuk orang serumah. Dia paham tentang halal haram. Dia paham tentang najis dan suci. Dia perempuan ini paham tentang batal dan tidak. Itu akan mempengaruhi orang sak rumah. Cara mencuci pakaiannya, anak, suami kalau memang tugas dia. Atau tugas itu dibebankan kepada pembantu misalkan. Dia akan mengajari pembantunya cara mencuci yang sah, gak sah. Ku justru kalau perempuan itu diulangi sing bener, diberi kesempatan dapat ilmu sebanyak-banyaknya, itu justru dia akan menebar banyak kemanfaatan di lingkungan keluarganya. Nyiapno panganan yo, milih panganan, beleh panganan misalkan harus itu diperankan oleh dia, pasti hati-hati sing halal sing ora halal. Kemarin saya banyak panjang lebar menceritakan sing toyib karo gak sing toyib, makanan sing baik dan yang tidak baik. Itu kalau perempuan punya ilmunya semua, luar biasa iku kanggo kebaikan keluarga. Gak asal dikasih makan sembarangan. Oh, gak bergizi, gak selektif memilih makanan, tidak hati-hati di dalam halal dan haram karena gak ngerti bab halal haram. Beda sekali dengan perempuan sing alim, sing ngerti halal haram, sing ngerti apik ora apik, beda sekali. Nah, dia akan juga sangat berbeda kualitas peranannya, pelayanannya di tengah-tengah keluarganya dan di tengah-tengah masyarakatnya. Mesti beda. Wedok sing ngerti karo wong wedok sing gak ngerti. Maka sangat layak, gitu, sangat harus kita memberikan pendidikan yang baik, yang sama layaknya, sama berkualitasnya
antara anak-anak laki-laki kita dan anak-anak perempuan kita. Demikian yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisa'i wa harokati diddil unfi al-aili. Malah protes malahan. Mau perempuan datang protes nang Kanjeng Nabi karena tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para suami. Protes, matur. Jadi saking ngopone Kanjeng Nabi ya. Para perempuan itu sampai curhat nyaman ke Rasul, memintakan haknya pada Rasul, dan itu dilayani semua oleh Nabi dengan penuh kasih sayang dan penuh bimbingan. Maka kemudian siapa yang tidak mencintai Rasulullah, dan kita melihat semua perkembangan Islam begitu luar biasa di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babu nisa utawi iki bab nerangaken pira-pira wadon wa harakati diddil unfilan gerakan ngelawan kekerasan al-aili kang bangsa domestik keluarga. An Iyas ibni Abdullah ibni Abi Dubab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Da'irna, ini ya. Nggih. An-nisa'u ala azwajihin. Farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Rawahu Abu Dawud. Wa dha'irna an-nisa aina farna wajtarokna wa ghulabna ala azwajihin. La tadribu ima Allah. Aja mukul sira kabeh ima Allah ing pira-pira hamba wadone Allah. Nabi dawuh jangan memukul perempuan-perempuan. Atau yang lebih khusus hamba sahaya perempuan. Lalu faja'anu yuteko sapa Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila Rasulillah faqala da'irna an-nisa ala azwajihin. Terus Sayyidina Umar tampil memberikan alasan. Da'irna bangkang sapa an-nisa ala azwajihin ing atase pira-pira bojone nisa. Orang-orang perempuan itu pada bangkang sama suaminya ya Nabi. Rasa mongko ngringanake Nabi. Fidor bihina ing dalem maringi rukhsah. Fidor bihina ing dalem mukul nisa. Yojo nemen-nemen neh mukul. Fatofanuli ngitari bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa nisaun pira-pira wadon kathirun kang akeh. Yashkuna madul sapa nisa azwajahunna madulake sapa nisa azwajahunna ing perkarane pira-pira garwane bojone nisa. Mari ngono mari Sayyidina Umar matur ngono lalu perempuan-perempuan itu mendatangi rumah Nabi. Wong saiki ku demo. Ngatur gruduk-gruduk maturan Nabi. Dikepui, kula dipukuli Nabi kali bojo-bojo kula. Lah bangkang padha bangkang nang bojo-bojomu. Ngendikane Sayyidina Umar. Tambah langsung berbondong-bondong datang banyak perempuan ke Kanjeng Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tofa teman-teman ngitari bi ali Muhammadin yang dalam keluargane Muhammad Nabi Muhammad sapa nisaun kathirun pira-pira wadon kathirun kang akeh yashkuna madul sapa nisa azwajahuna madulake sapa sapa nisa azwajahuna yang pira-pira bojone nisa. Terus Nabi ngendika laisa ulaika bi khiyarikum.
Laisa ora ana sapa ulaika mengkono-mengkono azwaj iku bi khiyarikum kelawan wong apik-apike sira kabeh. Kelawan wong apik-apike sira kabeh. Iku wong lanang-lanang duduk wong lanang sing apik ngono kuwi nek suka main pukul pada perempuan. Tulaisa ulaika bi khiyarikum. Ngono ya nasihati wong lanang supaya jangan berlaku kasar pada perempuan. Jadi perempuan itu kudu diupayakan untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan, utamanya kekerasan fisik. Terus untuk apa? Ini kan kasusnya itu pembangkangan ya. Jadi ada satu peristiwa di masa Rasulullah itu laki-laki itu pada banyak yang berbuat keras kasar kepada perempuan karena ingin mendisiplinkan perempuan itu. Istri-istrinya itu ingin mendisiplinkan mereka. Nah, perilaku memukul itu tetap dilarang oleh Kanjeng Nabi. Tapi mendisiplinkan perempuan itu tetap hal yang baik. Ya, di antara mereka mendisiplinkan itu hal yang baik. Cuma lakukan dengan cara-cara yang santun. Dididik, dinasehati, beri nasihat yang baik. Terus menerus diajak pada kebaikan. Tidak kemudian serta-merta solusinya adalah dengan memukul, menyiksa, atau kekerasan fisik yang lain. Itu di negara kita itu sudah kena undang-undang itu. Nah, pasal undang-undang kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik itu ada pasal. Tapi ya kudu tetep ono bukti fisiknya. Lapor kudu ono bukti fisiknya dhisik. Nah, itu kan kadang-kadang yang juga menyulitkan. Nah, terus di masa kasus-kasus domestik atau di lingkungan rumah tangga itu biasanya para perempuan itu merasa bahwa dia itu urusan pribadiku. Saya tidak mau melaporkan ke pihak berwenang. Pada akhirnya terus seringkali itu terulang. Mergo menganggap iki urusan rumah tanggaku. Gak perlu orang lain tahu. Tapi kalau kemudian kekerasan fisik itu terus menerus, ya ini nyontokno hadis ini kemudian memberikan gambaran kepada kita situasi waktu itu wong-wong itu terus perempuan-perempuan itu pada matur ke Rasulullah. Kan jenenge mereka melapor ke pihak yang bisa memberikan fatwa. Kalau di kita hari ini itu tidak apa-apa dilakukan oleh perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga. Gak apa-apa. Misalkan itu dia harus ingin menyadarkan dengan baik suaminya misalnya. Bisa meminta dengan baik-baik. Tapi kalau terus-menerus seperti itu perempuan boleh menyampaikan sikap atau menyampaikan situasi itu kepada yang berwenang. Ada banyak ya kita membaca di media sosial, di televisi itu peristiwa-peristiwa seperti itu dibakar, kemudian dimutilasi, dipotong-potong. Walaupun juga ada yang kekerasan itu dilakukan oleh perempuan ku yono.
suaminya dibunuh. Itu ya ono kasusnya, tapi sepanjang kita melihat itu masih dominasi banyak dilakukan oleh yang lebih kuat secara fisik dalam ini laki-laki. Nah, itu di zaman Nabi matur nang Kanjeng Nabi. Kula dingetenaken Nabi, kula dingetenaken Nabi. Nah, sing lanang padha melakukan pembelaan. Lah angel diatur, angel ditoto, ciriwis pisan misalnya. Terus dianggap ngono. Nah, ini wis akhirnya harus mencari orang di luar keluarga itu yang bisa menjembatani. Maksudnya ngono iki. Di melayu nang Kanjeng Nabi, matur minta fatwa. Ini harus dicontohkan. Maka tidak apa-apa. Jadi kalau perempuan itu misalnya terus matur ke orang tuanya, matur ke orang tua laki-lakinya misalnya. Nah, ngeten kondisi ini. Itu tidak apa-apa untuk mendapatkan fatwa. Agar kedua belah pihak kalau dipandang dari aspek mubadalahnya, keadilannya, agar kedua belah pihak itu mendapatkan tuntunan atau nasihat sing sama. Kudune nek dadi wedok ngene, kudune wong lanang ngene. Kudune saling berbuat baik. Harusnya tidak saling menyakiti. Menyakiti itu macam-macam. Ada yang menyakiti secara fisik, ada yang menyakiti secara psikis. Nyakiti ngomong. Oh, wong lanang gajine gak tau cukup kayak ngopeni aku. Itu juga menyakiti secara psikis. Dan itu juga terjadi. Akhirnya gak serantan, plak dikaploki. Yang satu secara psikis, yang satu secara fisik. Dua-duanya gak boleh. Atau kalau kemudian secara fisik atau psikis itu dilakukan oleh laki-laki. Tambah parah. Masak gak entos, masak gak enak. Gak kopi gak iso, pelontang. Dibuang cangkirnya. Itu sudah fisik iya, psikis iya. Menghina gak bisa masak, menghina gak bisa begini. Kalau memang istrinya gak bisa masak, ya dek YouTube dek, nah, ayo masak bareng-bareng. Enak-enakan, ayo enak di masakanmu. Aku santri loh yo. Santri lanang ini pondok ya pinter masak misalnya. Ayo enak-enakan, ayo tak ajari, ayo tak ulangi gitu. Saya dulu masa kecil itu bukan hanya ibu yang mengajari bersih-bersih. Abah saya itu ngajari ngulek, cara ngulek ini ben sedep. Terus saya diajari oleh abah saya itu ngulek sing bener. Cek sedep iku ngulek. Aja dihindari ini ya apa jenenge iku. Ulek-uleke aja dihindari, cekel sing kuat cek. Terus dikira sing akeh nggo ben enak masakane. Ajari itu daripada kemudian menghina-hina, lebih baik diajari saja. Kalau kita bisa. Kalau enggak punya uang misalkan wis pesen ae Dek nang nggone catering yo enggak begitu. Les suka mau dilesi apa enggak. Sebenarnya ruang-ruang dialog yang tercipta dengan baik ya. Ruang-ruang diskusi, ngobrol yang diciptakan dengan baik dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu kalau diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga itu pasti akan sangat indah. Jadi masing-masing melakukan perannya, terus masing-masing saling mendukung, saling memberikan kata maklum. Tuh, jika misalnya yang laki-laki belum bisa maksimal memenuhi kebutuhan perempuan misalnya, itu memberikan kata maklum, memberikan dukungan, memberikan dorongan, memberikan bantuan. Demikian halnya dengan perempuan, diberikan dukungan, diberikan dorongan, diberikan. Insya Allah itu akan tercipta seperti yang diharapkan oleh kita semua dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu anak-anak. Jadi inti dari ini itu bahwa Rasulullah juga nanggapi, mendengarkan keluhan para perempuan dan mengingatkan, melarang orang laki-laki atau siapapun
Bukan hanya laki-laki pada perempuan, orang tua pada anaknya tidak boleh melakukan tindakan kesewenang-wenangan, kekerasan, khususnya kekerasan fisik. Atau sebaliknya juga perempuan kepada laki-laki juga jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, biasanya itu psikis gitu ya. Saya kira itu dan tugas-tugas itu menjadi tugas kita bersama. Tadi di depan sudah diterangkan tentang perbuatan baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang hamba baik laki-laki maupun perempuan. Ini berbuat apik ya oleh apik, ini berbuat elek faman asa'a fa'alaiha. Nah, memperbaikinya secara bersama-sama. Nabi juga nuturi golongan laki-laki, demikian halnya juga memberikan tuntunan kepada para perempuan dan mendidik para perempuan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pribadi, keluarga kita, lingkungan kita, dan kita juga memperbaiki diri dalam situasi kehidupan kita di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.